Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope we are all healthy and can follow our class today. Okay, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray start. Pray finish. Okay. Today we will learn about narrative text. Do you know what is narrative text? So, narrative text is text which tell stories. Jadi naratif teks ini adalah sebuah cerita, sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita. Nah, contohnya itu seperti kayak ada cerita Malin Kundang, cerita Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, naratif teks ini written mainly for entertainment. Nah, cerita naratif ini dibuat yaitu untuk bertujuan untuk menghibur para pembaca. Nah, biasanya naratif teks ini mempunyai pesan moral yang akan berguna bagi para pembaca. Selanjutnya, naratif teks ini express opinion or criticize. Maksudnya, dia di sini mengekspresikan sebuah pendapat. Selanjutnya, terakhir, naratif teks ini use problem solution sequence. Nah, cerita naratif ini biasanya terdapat di tokohnya itu terdapat sebuah masalah, sehingga masalahnya itu nanti pada akhirnya dapat diselesaikan di akhir cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dari naratif teks. Apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama, orientation. Nah, di orientation ini atau pendahuluan terdapat characters, time, and place. Jadi di orientation inilah dijelaskan tentang para pemain atau para tokoh dari cerita tersebut. Yang kedua yaitu complication. Nah, complication ini yaitu the problem develops. Nah, di complication inilah mulai muncul permasalahan dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga yaitu resolution. Nah, resolution ini the problem is solved. Permasalahan yang ada di cerita tersebut mulai terpecahkan, mulai terselesaikan. Nah, dan yang terakhir dan ini terkadang juga tidak terlalu penting yaitu reorientation or coda. Nah, disinilah terdapat listen from the story. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, di cerita naratif ini pasti ada moral and message. Nah, sampai di sini paham semuanya? Oke, next kita lanjut ya. Kita lanjut tentang language features. Nah, di sini ada beberapa yaitu pertama yaitu past tense. Nah, di mana-mana kalau cerita naratif ini karena dia cerita dongeng masa dahulu, maka menggunakan past tense. Nah, buat kalian harus lebih mempelajari lebih dalam tentang past tense agar kalian mudah dalam memahami struktur bahasa dari naratif teks ini. Nah, yang kedua adverb of time. Biasanya di naratif teks ini menggunakan once upon a time or one day like that, okay? Next is time conjunction. Nah, biasanya di kalimat-kalimat naratif teks itu menggunakan when, then, suddenly, and etc. And then specific character. Nah, di naratif teks ini dia terdapat spesifik karakter yang benar-benar menunjukkan tokoh dalam cerita itu. Contohnya Snow White, The Ant, Cinderella, and etc. You understand? Oke. Dan yang terakhir yaitu direct speech in present tense. Nah, biasanya di dalam kalimat naratif teks ini terdapat direct speech, yaitu dialog-dialog antara para tokoh yang ada dalam cerita. Contohnya, The Ant said, I must work hard. Like that. Do you understand, students? Okay, I think that's all my explanation about narrative text. I hope my explanation will useful for you. And I close our
lesson today by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.